Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harun Iqbal Al-Rahma dari PT IKA 2017. Pada hari ini saya akan mengajar materi untuk kelas 10 RPL, yaitu materinya adalah tata letak komponen komputer. Nah, kenapa sih kok RPL atau rekayasa perangkat lunak, jurusan rekayasa perangkat lunak perlu mengetahui tata letak komponen komputer, perlu mendapat materi ini. Soalnya ya sebuah software nggak akan mungkin bisa jalan kalau nggak ada hardware gitu kan. Nah, sementara nanti tujuan kedepannya, misalnya ada trouble di hardwarenya, tapi tahunya cuma ngoding doang, cuma tahu bikin aplikasi doang gitu kan, nggak itu ya, kurang pas rasanya. Makanya perlu apa namanya, kita mempelajari tata letak komponen pada komputer. Ya, nanti untuk pembahasannya yaitu difokuskan pada motherboard yang nanti akan kita bahas satu-satu. Baiklah, mari kita mulai. Ya, pertama, apa itu motherboard? Motherboard merupakan papan perangkat elektronik yang menjadi tempat utama untuk memasang komponen penyusun komputer seperti prosesor, RAM, VGA card, dan lain-lain dalam slot yang tersedia. Jadi nanti dalam motherboard sudah ada banyak slot-slot yang nantinya akan dipasang komponen-komponen tadi seperti prosesor, RAM, VGA, dan lain-lain. Nah, terus selanjutnya mari kita lihat detailnya. Nah, ini ada gambar motherboard. Ini adalah motherboard modern, motherboard zaman sekarang. Ini adalah motherboard dari AMD. Nah, mari kita lihat komponen-komponennya apa saja. Yang pertama, jelas ya, ini ada soket prosesornya. Nah, di soket prosesor ini slotnya macam-macam. Kalau dari AMD sendiri ada banyak ya, dari contohnya FM2, AM2, sampai yang terbaru yang ini itu AM4, AM4. Pembedanya ini di jumlah pin-pin yang ada di sini, yang ada di soket prosesornya berbeda. Jadi misalnya ada prosesor AMD A6, pakainya soket yang FM2, nggak bisa dipasangkan ke motherboard AMD yang soketnya AM4, AM4. Jadi dalam memilih motherboard dan prosesor nanti perlu diperhatikan jenis soket yang tersedia. Kita mau pakai prosesor apa, maka disesuaikan motherboardnya pakai soket prosesor yang apa. Selanjutnya di sini ada slot RAM. Ya, masing-masing motherboard jumlah slot RAM-nya beda-beda. Ada yang 4, ada yang cuma 2, ada yang sampai 8, ada yang mungkin lebih dari 8 kalau itu motherboard untuk server. Nah, di slot RAM ini pada modern sudah pakai yang RAM DDR4. Itu RAM generasi paling baru ya. Nah, di slot ini juga dalam pemasangannya nggak boleh sembarangan. Kalau yang slotnya ada 4 ini, bisa-bisa kalau salah masang nanti misalnya mau masang RAM cuma 2, nah bisa-bisa cuma kebaca 1. Nah, untuk contoh pemasangan di slot RAM yang jumlahnya 4 ini, pemasangannya itu selang-seling ya. Misalnya ini slot 1, 2, 3, 4 ya. Nah, untuk pemasangan RAM-nya kalau 2 keping RAM, pemasangan di 4 slot RAM, masangnya itu di slot pertama dan di slot ketiga, seperti itu. Lalu selanjutnya chipset. Nah, di chipset ini fungsinya untuk mengatur semua komponen-komponen yang ada di motherboard ini.
Jadi kalau prosesor kan untuk mengatur proses input output ya dari user. Nah, kalau chipset ini untuk mengatur semua hardware yang di sini, semua komponennya dari prosesor, RAM, terus nanti ada storage, ada VGA card gitu. Terus selanjutnya slot PCI atau PCI Express. Ini biasa digunakan untuk masang VGA card atau bisa juga untuk masang misalnya untuk tambahan untuk masang LAN card atau modul WiFi. Ya, selanjutnya ini ada baterai CMOS tentunya ya untuk menyimpan daya waktu nyimpan BIOS itu. Nah, terus ada port SATA, port SATA-nya di sini. Untuk port SATA di motherboard zaman sekarang biasanya hanya untuk nyimpan untuk masang storage seperti hard disk, SSD. Karena kalau untuk bisa juga sebenarnya untuk masang CD-ROM, tapi ya seiring perkembangan zaman kan CD-ROM sudah jarang dipakai lagi karena sekarang sudah ada flash disk, sudah terus misalnya kalau mau install driver tinggal download di internet gitu kan ya. Terus ini ada port M2. Nah, ini port yang baru ya, cuma ada di motherboard zaman sekarang. Port M2 ini dipakai untuk memasang SSD. SSD-nya itu SSD M2. Jadi bentuknya itu ya cuma kepingan, paling enggak ya segini lah sekitar ukurannya ya. Nah, kalau tadi ini kan SSD juga ada yang bentuknya kayak hard disk kotak SATA itu ukurannya 2,5 2,5 inci. Nah, kalau ini SSD M2 kecepatan transfer datanya itu lebih cepat daripada pakai port SATA. Terus selanjutnya ini ada yang paling penting ya, motherboard kalau komponen udah pasang semua tapi lupa masang ini nggak bisa nyala. Ini port power biasanya kalau motherboard zaman sekarang itu 24 pin. Ini nanti akan disambung langsung ke power supply atau PSU. Singkatannya PSU. Ya, di sini juga sebenarnya masih ada banyak lagi. Misalnya di sini ini ada jumper buat masang front panel. Nah, front panel itu yang biasanya nanti nyambung ke USB depan casing, terus ke tombol power gitu. Terus ada colokan-colokan yang kayak gini, jumper buat kipas, buat masang pendingin prosesor gitu. Juga untuk masang pendingin kipas-kipas untuk casing. Nah, terus ini lihat ini juga ada heatsink ya, heatsink besar ini. Heatsink besar ini buat mendinginkan ini namanya VRM, sama ada kapasitornya ini VRM sama kapasitor ini buat mengatur suplai daya ke prosesor dari power supply. Jadi misalnya prosesornya mau dipakai buat render gitu kan, maka kan butuh suplai daya yang lebih besar. Nah, maka nanti yang mengatur ini dengan perintah dari chipset nanti. Nanti saya juga akan menampilkan motherboard zaman dulu, motherboard yang ya mungkin kisaran keluarnya sekitar tahun 2000-an ya, soalnya nanti saya mau menunjukkan perbedaannya apa saja. Perbedaan yang kelihatan apa saja. Lalu kita lanjutkan ke bagian belakang motherboard, berarti yang sekitar sini ya. Nah, ini ada sekumpulan colokan. Ya, kita lihat ini kalau motherboard zaman sekarang udah pakai semuanya hampir pakai port USB ya. Ini port USB. Ini juga USB. Ada juga ini USB Type C. Terus ini buat audio.
Dan ini untuk HDMI, port untuk HDMI ini untuk menampilkan ke layar. Kalau dulu biasanya pakai D-sub. Terus ini RJ45 untuk LAN. Ya terlihat kalau motherboard zaman sekarang bagian intinya lebih simpel daripada motherboard zaman dulu. Oke, selanjutnya kita lihat. Nah, ini gambar motherboard zaman dulu. Bisa dilihat kalau motherboard zaman dulu perbedaannya. Nah, ini ada chipsetnya ada dua. Ini North Bridge sama ini South Bridge. Fungsinya sama kayak chipset yang di motherboard yang generasi sekarang. Ya cuma bedanya kalau sekarang jadi satu. Kalau yang di generasi dulu motherboard lama ini jadi dua. Terus slot RAM-nya ini sama-sama slot RAM tapi beda. Kalau ini masih pakai DDR2. Kalau yang tadi kan DDR4. Bedanya gampangnya ya, kalau dari fisik bisa dilihat. Kalau di slot RAM itu di slotnya ada sekatnya ini kecil. Nah itu masing-masing DDR kan ada DDR1, DDR2, DDR3 sama DDR4 itu beda. Terus juga ada slot PCI, bukan PCI Express ya. Ini kecepatannya lebih lambat daripada PCI. Biasanya ini cuma untuk nambah-nambah komponen yang nggak butuh data cepat. Nah, kalau ini slot AGP. Kalau buat masang VGA card, kartu grafis, kalau dulu pakai slot AGP. Terus juga ini juga ada port SATA. Namun beda sama port SATA yang generasi baru, yang di motherboard baru, bedanya di kecepatannya transfer data. Terus baterai CMOS juga masih ada. Ini port power juga masih ada. Nah, terus ini ada port namanya port IDE. Ini biasanya IDE dulu buat masang hard disk juga masih ada IDE dulu. Terus buat masang CD-ROM juga sama disket. Jadi disket juga dipasang di slot IDE ini. Dulu masih jarang yang pakai slot SATA. Jadi disketnya dipasang, disket hard disk itu pakai IDE ini. Jadi ini misalnya kalau mau masang hard disk sama disket terus sama CD-ROM, berarti salah satunya harus pakai slot SATA. Soalnya slot IDE-nya cuma ada dua di motherboard ini. Nah, ini soket prosesor juga masih ada. Kalau ini soket prosesornya punya Intel, bisa dilihat bedanya. Kalau Intel perbedaannya kalau secara fisik ya, itu yang punya pin itu soket prosesornya. Jadi kalau prosesor Intel kalau dilihat belakangnya itu polos, cuma ada titik-titik banyak sekali, titik-titik tembaga gitu. Nah, kaki prosesornya itu ada di soket prosesornya. Beda sama AMD. Nah, AMD ini soketnya ini bolong-bolong kecil-kecil. Jadi prosesornya AMD itu punya kaki. Nah, itu yang harus hati-hati kalau masang prosesor AMD dari dulu. Jangan sampai kakinya bengkok. Kalau kakinya bengkok ya udah, prosesornya nggak bisa nyala. Sama juga di prosesor Intel ininya, yang di kaki-kakinya ini yang di soket prosesornya jangan sampai bengkok juga, karena nanti prosesornya nggak bisa nyala. Terus ini bagian belakangnya yang di sini.
dari motherboard zaman dulu. Nah, ini ada banyak sekali port-port. Ini port PS2 buat keyboard, buat mouse. Biasanya ada gambarnya buat keyboard mana, buat mouse mana. Terus ada ini port desub. Terus ini port serial. Port serial ini dipakai buat pasang printer sebelum printer pakai USB kayak sekarang. Terus ini port audio juga masih ada. Terus ini port SPIDF ini buat dicolokkan ke perangkat home theater. Jadi buat speaker yang home theater itu pakai ini. Terus ini port fireware. Port fireware ini untuk dicolokkan ke perangkat yang biasanya buat video streaming yang butuh kecepatan tinggi, karena pada zaman dulu itu USB itu masih belum secepat sekarang. Sekarang kan USB sudah cepat sekali, sudah sampai generasi 3.1 itu udah cepat. Jadi sekarang port-port yang ini nggak perlu lagi, sekarang sudah pakai port USB semua. Terus ini juga port RJ45 masih ada dari dulu. Lalu selanjutnya saya akan membahas bagaimana sih cara memilih motherboard sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan prosesornya gitu ya. Ini penting karena banyak kasus juga sudah beli motherboard, sudah beli prosesor, tapi nggak mau nyala, ternyata nggak cocok prosesor sama motherboardnya. Nah, yang nggak cocok itu apa? Yang bikin nggak cocok itu chipsetnya. Jadi misalnya kalau ini motherboard AMD chipsetnya X570. Kalau ini chipset paling tinggi ini. Nah, kita harus lihat dulu. Ini chipset X570 itu mendukung prosesor AMD seri berapa aja. Misalnya yang terbaru kan Ryzen itu ya. Misalnya X570 mendukung Ryzen seri Ryzen yang generasi pertama yang 1200 mungkin ya. 1200 ya, Ryzen 3 1200 sampai dengan Ryzen 3. Nah, itu harus kita lihat dulu milihnya. Kalau seri tertinggi biasanya itu sudah mendukung semuanya. Dari yang Ryzen yang generasi awal-awal sampai generasi terakhir itu sudah mendukung semua. Nah, tapi kalau yang misalnya chipset seri menengah, misalnya seri B450 itu seri menengah, atau yang seri rendahnya seri chipset seri A320, nah itu kan istilahnya BIOS-nya itu terbatas, kapasitas BIOS-nya terbatas. Jadi dia nggak bisa menyimpan library prosesor, daftar prosesor yang mereka gunakan banyak. Jadi misalnya pakainya chipset A320, motherboard chipset A320, dia cuma mendukung misalnya ya prosesor Ryzen generasi pertama sampai generasi kedua, sementara generasi ketiga nggak bisa dipakai. Soalnya yaitu tadi library-nya terbatas sama fitur-fitur yang ada di chipset itu terbatas, dan juga fitur-fitur di motherboardnya juga terbatas. Jadi misalnya ya ini tadi VRM ini sama kapasitornya itu nggak bisa menampung kebutuhan daya prosesor yang lebih dari Ryzen generasi 2. Jadi mau nggak mau kalau mau upgrade ke Ryzen generasi 3, ya udah kita harus ganti motherboard juga gitu. Jadi
dalam memilih motherboard itu memang harus hati-hati, harus dilihat kebutuhannya, terus kita kira-kira mau upgrade dalam jangka waktu dekat atau tidak. Terus kita itu memang butuh motherboard ini dengan chipset ini, butuh fitur-fiturnya atau tidak. Sama juga dengan Intel juga sama kayak AMD tadi. Kita harus ya hati-hati kalau mau membeli motherboard sama prosesor, harus dilihat chipset ini mendukung sampai prosesor generasi keberapa gitu. Baiklah, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Apabila dalam tutur kata saya banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.